Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang dosen Kristen Bali penuh emosi menarik paksa hijab seorang mahasiswi Muslim. Debat sengit pun terjadi antara keduanya dengan taruhan siapa yang kalah harus pindah agama. Perdebatan panas ini berlanjut hingga dosen Kristen akhirnya dipermalukan di depan umum. Simak cerita seru ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Di sebuah kelas di universitas ternama di kota Manado, suasana awalnya tampak seperti hari-hari biasa. Fatimah, seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang berasal dari daerah Sumatera Utara, duduk dengan rapi di kursinya, sambil memperhatikan penjelasan dosen Made tentang filsafat keagamaan. Ia adalah salah satu mahasiswa paling rajin dalam kelas tersebut, selalu aktif bertanya dan memberikan tanggapan. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika dosen Made menghentikan ceramahnya dan menatap Fatimah dengan tatapan tajam. "Fatimah," panggilnya, "apa alasanmu mengenakan hijab di kelas ini? Ini Indonesia, bukan negara Islam." Beberapa mahasiswa lain terkejut mendengar pertanyaan itu. Mereka menoleh ke arah Fatimah yang tampak tenang meskipun sedikit terkejut. Fatimah menghela napas panjang sebelum menjawab dengan suara yang jelas namun lembut. "Pak Made, saya mengenakan hijab karena itu adalah bagian dari keyakinan saya sebagai seorang muslimah. Hijab adalah perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung, himar, ke dadanya. Tidak ada aturan di Indonesia yang melarang saya untuk memakai hijab, bahkan Undang-Undang Dasar kita menjamin kebebasan beragama." Beberapa mahasiswa mengangguk setuju mendengar jawaban Fatimah. Namun, dosen Made tampak tidak puas. Ia menatap Fatimah lebih lama, seolah mencoba mencari celah dalam argumennya. Suasana menjadi tegang saat semua mata tertuju pada mereka berdua. Setelah beberapa detik hening, dosen Made akhirnya berkata dengan nada tegas, "Kalau begitu, aku akan menantangmu, Fatimah. Aku ingin membuktikan bahwa keyakinanmu itu kurang rasional. Mari kita adu argumen di depan kelas ini. Jika kamu bisa meyakinkanku bahwa agamamu benar, maka aku akan menghormati pilihanmu sepenuhnya. Namun, jika kamu kalah, kamu harus bersedia menerima konsekuensinya." Fatimah menatap dosen Made dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa takut karena ini adalah situasi yang sangat serius. Namun, di sisi lain, ia merasa yakin bahwa ajaran Islam memiliki dasar yang kuat. Ia mengingat kata-kata orang tuanya yang selalu mengajarkan agar tetap sabar dan percaya diri dalam menghadapi tantangan. "Dengan syarat yang sama, Pak Made," balas Fatimah tanpa ragu. "Jika Anda kalah, Anda juga harus siap menerima konsekuensi." Dosen Made tersenyum tipis, seolah yakin bahwa ia akan memenangkan debat ini. "Baiklah, mari kita mulai," katanya dengan suara yang penuh semangat. Kelas menjadi sunyi total. Semua mahasiswa menatap mereka berdua dengan penuh rasa penasaran. Beberapa merasa tegang, sementara yang lain hanya ingin melihat bagaimana hasil dari pertarungan ideologi ini. Dosen Made mulai dengan pertanyaan yang tampaknya sulit dijawab. "Apa bukti bahwa Tuhan umat Islam itu ada? Jika dia benar-benar ada, bisakah kamu menunjukkannya kepada kami sekarang?" Beberapa mahasiswa saling pandang, seolah khawatir bahwa Fatimah tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Namun, Fatimah tetap tenang. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Pertama-tama, Pak Made, Tuhan tidak bisa dilihat secara fisik, karena Dia Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Namun, bukti keberadaannya dapat kita lihat melalui ciptaannya. Alam semesta ini beserta segala isinya adalah bukti nyata bahwa ada pencipta yang hebat di balik semuanya." Fatimah kemudian membuka kitab suci Islam, Al-Quran, yang ia bawa di tasnya. Ia menunjukkan ayat dari surat dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dan di langit adalah rizkimu dan apa yang kamu janjikan pula." Ini adalah bukti bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Langit, bumi, air, udara, bahkan kehidupan manusia sendiri, semuanya adalah anugerahnya. Beberapa mahasiswa mengangguk setuju, sementara yang lain masih tampak ragu-ragu.
Dosen Made menyeringai kecil, seolah belum puas dengan jawaban tersebut. Tapi bagaimana kalau itu hanya kebetulan alamiah? Bukankah ilmuwan modern sudah membuktikan bahwa alam diciptakan melalui evolusi? Fatimah tersenyum tipis. Ilmu pengetahuan memang penting, Pak Made. Namun, ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan semuanya. Misalnya, siapa yang menciptakan hukum-hukum alam itu sendiri? Siapa yang membuat gravitasi bekerja? Jawabannya adalah Allah yang Maha Kuasa. Setelah pertanyaan pertama selesai, dosen Made langsung melontarkan pertanyaan kedua. Mengapa orang Islam pergi haji untuk menyembah Ka'bah? Bukankah itu bentuk penyembahan berhala? Fatimah menarik napas dalam-dalam lagi sebelum menjawab. Pak Made, Ka'bah bukanlah objek penyembahan. Ka'bah adalah simbol kesatuan umat Islam. Sebagai seorang Muslim, kita menyembah Allah saja, bukan benda mati apapun. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail sebagai tempat ibadah kepada satu Tuhan. Ia kemudian membuka Al-Quran sekali lagi dan menunjukkan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 125. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membersihkan Ka'bah dari penyembahan berhala dan menjadikannya tempat ibadah bagi umat manusia. Ka'bah adalah titik pusat spiritual bagi umat Islam, bukan tempat penyembahan berhala. Beberapa mahasiswa mulai mengerti maksud Fatimah. Mereka mengangguk pelan, seolah akhirnya memahami makna di balik ritual haji. Namun, dosen Wen tampak masih skeptis. Ia menyilangkan tangannya di dada dan berkata, "Baiklah, tapi aku masih punya satu pertanyaan lagi. Kenapa ada umat Muslim yang menjadi teroris?" Tanya dosen Made dengan nada sinis. Beberapa mahasiswa terkejut mendengar pertanyaan itu, sementara yang lain tampak ragu-ragu. Mereka tahu bahwa ini adalah topik yang sangat sensitif dan bisa memicu perdebatan sengit. Fatimah tidak langsung menjawab. Ia membutuhkan waktu beberapa detik untuk merapikan pikirannya. Pak Made, terorisme bukanlah bagian dari ajaran Islam. Sebaliknya, Al-Quran secara eksplisit melarang pembunuhan sewenang-wenang. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 disebutkan, bahwa membunuh satu jiwa sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Ia melanjutkan, orang-orang yang melakukan tindakan teror adalah kelompok ekstrim yang salah memahami ajaran agama. Mereka menggunakan nama Islam untuk mencapai tujuan politik atau pribadi mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan Islam yang sesungguhnya. Dosen Made tampak terdiam sesaat. Ia tidak langsung menjawab, seolah mencari celah dalam argumen Siti. Namun ia tidak menemukannya. Beberapa mahasiswa mulai memberikan tepuk tangan kecil, seolah mengapresiasi jawaban Fatimah. Akhirnya, dosen Made mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah untuk sementara. Baiklah Fatimah, kamu berhasil menjawab ketiga pertanyaanku. Sekarang, giliranmu untuk menanyakan sesuatu padaku. Fatimah tersenyum kecil, seolah sudah menanti momen ini. Baiklah Pak Made, saya punya 3 pertanyaan untuk Anda. Setelah dosen Made mengizinkannya, Fatimah mulai menanyakan pertanyaan pertamanya dengan nada yang tenang, namun tegas. Pak Made, saya ingin bertanya, kenapa Yesus bisa mati disalib? Siapa yang menyalibkannya? Dosen Made terdiam sejenak. Ia memikirkan jawaban yang tepat sebelum akhirnya berkata, Yesus disalibkan oleh bangsa Romawi atas permintaan orang-orang Yahudi karena mereka merasa ancaman oleh ajarannya. Beberapa mahasiswa mengangguk mendengar penjelasan tersebut. Namun Fatimah tersenyum kecil dan melanjutkan argumennya. Jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin manusia bisa menyalibkan Tuhan? Bukankah Tuhan Maha Kuasa dan tidak bisa dikalahkan oleh makhluk ciptaannya sendiri? Pertanyaan ini membuat beberapa mahasiswa lain termenung. Dosen Wen tampak berpikir keras, mencari cara untuk menjawab tanpa menyebabkan kontradiksi. Ia akhirnya berkata, itu adalah rencana Allah untuk menebus dosa umat manusia. Namun Fatimah cepat menangkap celah dalam argumen tersebut. Tapi Pak Made, jika Yesus benar-benar mati, apakah itu artinya Tuhan pernah lemah atau bahkan kalah? Bagaimana kita bisa percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sempurna? Beberapa mahasiswa mulai bergumam pelan satu sama lain. Suasana menjadi semakin tegang saat semua mata tertuju pada dosen Made yang tampak sedikit ragu-ragu. Fatimah kemudian melontarkan pertanyaan kedua. Pak Made, apakah Yesus pernah secara eksplisit mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan?
Kali ini dosen Made langsung memberikan jawaban tanpa ragu. Ya, dalam Injil, Yesus sering mengatakan bahwa Dia adalah anak Allah, dan itu berarti Dia adalah Tuhan. Namun Fatimah tidak langsung puas dengan jawaban tersebut. Ia membuka Alkitab yang ia bawa dari tasnya dan mulai membacakan ayat-ayat tertentu. Pak Made, mari kita lihat apa yang Yesus katakan sendiri. Dalam Markus 10 ayat 18, ketika seseorang menyebutnya sebagai rajaku yang baik, Yesus menjawab, "Kenapa kamu memanggilku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja." Fatimah melanjutkan, jika Yesus benar-benar Tuhan, mengapa Dia tidak langsung mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Mengapa Dia malah menyangkal gelar tersebut? Dosen Made tampak terkejut dengan argumen Fatimah. Ia mencoba mencari ayat lain dalam Alkitab untuk membuktikan klaimnya. Tetapi Fatimah sudah siap dengan tanggapan yang logis dan didukung oleh teks-teks suci. Bahkan dalam Yohanes 14:28, Yesus sendiri berkata, "Bapa lebih besar daripada aku." Jika Yesus bukan Tuhan, maka Dia hanyalah seorang nabi, seperti yang diajarkan dalam Islam. Beberapa mahasiswa mulai memberikan tepuk tangan kecil, seolah mengapresiasi argumen Fatimah yang jelas dan rasional. "Pertanyaan terakhir saya, Pak Made," kata Fatimah dengan nada yang lebih serius. "Apakah Yesus adalah Tuhan atau manusia?" Dosen Made menatap Fatimah dengan pandangan yang penuh keraguan. Ia mencoba menjawab, "Yesus adalah Tuhan dan manusia pada saat yang sama. Itulah misteri iman Kristen." Fatimah tersenyum tipis dan berkata, "Misteri? Dalam Islam tidak ada misteri tentang Tuhan. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, tanpa rekannya, tanpa anak, dan tanpa bentuk apapun. Dia tidak bisa dibagi menjadi dua entitas yang berbeda." Ia kemudian membuka Al-Quran dan membaca surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah lah yang tidak kusembah selainnya, yaitu pencipta langit dan bumi. Dialah yang Maha Kuasa, lagi Maha Rahim." Tuhan dalam Islam adalah sesederhana dan sejelas itu, lanjut Fatimah. Tidak ada campuran antara Tuhan dan manusia. Itulah sebabnya kami percaya bahwa Yesus adalah Nabi, bukan Tuhan. Beberapa mahasiswa mulai bergumam setuju, sementara yang lain masih tampak terkejut dengan argumen Fatimah. Dosen Made duduk di kursinya dengan wajah yang tampak lesu. Ia tampaknya telah kehabisan argumen untuk melawan klaim Siti. Setelah beberapa saat hening, dosen Made akhirnya berbicara dengan suara serak. "Fatimah, aku harus mengakui bahwa kamu telah berhasil meyakinkanku dengan argumenmu. Aku salah menilai agama Islam. Selama ini, aku hanya mempercayai apa yang diajarkan kepada saya tanpa mempertanyakan dasarnya." Beberapa mahasiswa terkejut mendengar pengakuan tersebut. Banyak dari mereka yang tidak pernah menyangka bahwa seorang dosen senior seperti Made akan mengakui kekalahannya di depan kelas. Namun bagi Fatimah, ini adalah momen yang sangat emosional. Ia merasa senang karena berhasil membela keyakinannya dengan cara yang damai dan rasional. Made kemudian melanjutkan, "Aku ingin minta maaf kepada kamu dan kepada semua mahasiswa muslim di kelas ini. Aku janji akan belajar lebih banyak lagi tentang Islam agar tidak lagi salah mengartikan ajarannya." Beberapa mahasiswa memberikan tepuk tangan panjang sebagai bentuk apresiasi atas sikap terbuka dosen Made. Suasana kelas menjadi hangat kembali meskipun ada rasa tegang yang masih tersisa di udara. Beberapa hari setelah insiden tersebut, kabar mengejutkan tersebar di kalangan mahasiswa universitas tersebut. Dosen Made telah memutuskan untuk mualaf dan memeluk agama Islam. Ia mengatakan bahwa setelah melakukan riset lebih lanjut tentang Islam, ia akhirnya meyakini bahwa agama tersebut memiliki dasar yang kuat dan logis. "Fatimah, kamu adalah alasan utama mengapa aku memutuskan untuk mualaf," kata Made kepada Fatimah saat mereka bertemu di kantornya. "Argumenmu membuka mataku tentang hal-hal yang selama ini tidak pernah aku pahami sepenuhnya." Fatimah tersenyum kecil dan berkata, "Alhamdulillah Pak Made, semoga Allah memberkati langkah baru Anda ini." Berita tentang kontroversi dosen Made menjadi viral di media sosial. Tidak hanya di Manado, tetapi juga di seluruh Indonesia. Banyak orang yang terinspirasi oleh cerita ini, baik Muslim maupun non-Muslim. Insiden ini menunjukkan bahwa dialog antar agama dapat dilakukan dengan cara yang damai dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan masing-masing. Akhirnya, Fatimah dipuji oleh teman-teman dan keluarganya atas keberaniannya untuk membela keyakinannya.
Ia sadar bahwa debat tersebut bukan hanya tentang memenangkan argumen, tetapi juga tentang menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi kepada dunia. Terima kasih.